Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, menarik banget deh. Kita akan coba bedah sebuah kerangka spiritual dari kanalnya Media Ayat Tersirat. Jadi ada yang namanya 2 kurikulum keimanan yang ternyata beda banget. Dan ini nentuin perjalanan spiritual kita di zaman sekarang. Penasaran kan? Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Ada satu pertanyaan metaforis yang keren banget nih. Coba tanya ke diri sendiri. Berapa watt sih cahaya spiritualitas Anda? Hah? Watt? Iya, ini analogi buat ngebayangin seberapa besar kapasitas spiritual kita masing-masing. Nah, watt ini tuh penting banget. Kenapa? Soalnya, menurut sumber yang kita bahas, ini yang nentuin segede apa tantangan yang bisa kita lewatin. Jadi makin tinggi wattnya, makin wow juga ujian yang dikasih. Dan coba deh lihat ilustrasi ini. Ini ngejelasin banget. Anggap aja ujian hidup itu kayak tembok yang harus kita panjat. Kalau watt kita cuma 5, mungkin temboknya cuma setengah meter. Gampang lah ya. Tapi kalau kita punya 500 watt, temboknya bisa setinggi 50 meter. Kebayangkan, jauh lebih berat. Tapi kalau berhasil, peningkatannya itu bukan main. Langsung meroket, lompatan spiritualnya super tinggi dan cepat banget. Oke, sebelum lanjut, ada satu hal yang krusial banget buat kita pahami bareng-bareng. Konteks waktunya. Kita ini katanya lagi hidup di zaman transisi, peralihan gitu, dari zaman kebaikan ke zaman kebenaran. Nah, dua zaman ini aturannya, cara pandangnya itu beda total. Nah, gimana sih bedanya? Paling jelas itu kelihatan dari kurikulum keimanannya. Yuk kita bedah satu-satu sekarang. Nah, lihat deh tabel perbandingan ini. Beda banget kan? Di satu sisi, ada ilmu kebaikan. Ini diibaratkan kayak kurikulum anak TK sampai kelas 3 SD. Cara pandangnya itu seolah-olah Tuhan butuh ibadah kita. Terus kalau ada masalah, gampang banget nyalain orang lain. Solusinya, cari jalan pintas. Sebaliknya, ilmu kebenaran. Ini kurikulumnya udah level lanjut, kelas 4 SD sampai S3 lah ibaratnya. Fokusnya kebalik, kita yang butuh Tuhan, bukan sebaliknya. Kalau ada masalah, ngaca, introspeksi diri. Dan solusinya bukan instan, tapi sebuah proses. Butuh sadar, tabah, dan sabar. Ini dia nih pergeseran paling dasarnya. Dari mikir aku berbuat baik biar Tuhan senang, jadi sadar sepenuhnya kalau semua tindakan, semua ujian itu ya buat pertumbuhan diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita yang butuh Tuhan. Tapi kenapa ya kok susah banget pindah dari satu kurikulum ke kurikulum lain? Ya karena fondasinya itu udah nancep banget di diri kita, udah mendarah daging. Katanya, nih seringkali butuh guncangan jiwa yang hebat, misalnya sakit parah atau kena musibah besar. Kejadian kayak gitu tuh yang maksa kita buat ngevaluasi ulang semua yang kita yakini dan akhirnya mau buka diri ke cara pandang yang baru. Oke, jadi kalau ilmu kebenaran itu ngajarin kita buat ngaca, lihat ke dalam diri, terus apa dong yang kita lawan di dalam? Nah ini dia, musuh terbesarnya. Coba pikirin deh, kalau masalah itu bukan dari luar, bukan salah si A, si B, atau keadaan. Terus musuh sebenarnya siapa dong? Pertanyaan ini ngebawa kita ke jantungnya ilmu kebenaran. Dan jawabannya, musuh itu ada di dalam diri kita sendiri, nafsu. Tapi ini bukan sekedar nafsu biasa ya. Ini dipecah jadi 3 hal spesifik. Pertama, rasa aku alias ego. Kedua, rasa suci, rasa paling benar sendiri. Dan ketiga, rasa minta puji. Nah, 3 hal inilah yang katanya harus kita kenali dan kita kendalikan. Nah, ini beda praktisnya di lapangan. Kalau ilmu kebaikan, fokusnya itu ke kodar, ke kejadiannya, sibuk nyari siapa yang salah di luar sana. Sebaliknya, ilmu kebenaran, fokusnya ke fitrah alias tujuan di balik kejadian itu. Tujuannya apa? Ya buat ngebersihin nafsu yang tadi kita bahas. Jadi jelas ya, yang satu lihat keluar, yang satunya lagi ngaca ke dalam. Oke, pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya kita bisa ngelewatin jalan yang susah ini? Nah, sumber yang kita bahas ini ternyata juga ngejelasin soal adanya jembatan bantuan baru. Yuk kita lihat apa aja itu. Layanan bantuan yang pertama itu adalah konsultasi video. Jadi kita bisa nanya langsung soal video-video yang udah diunggah. Tujuannya simple, buat ngebantu kita paham konsepnya, bukan buat nyelesain masalah pribadi kita. Jadi murni buat pendalaman materi aja. Tapi ada aturan mainnya yang penting banget nih. Dilarang keras nanya soal masalah atau ujian kehidupan pribadi. Kenapa? Nah, ini alasannya unik. Katanya, kalau hostnya ngasih jawaban yang benar, nilai ujiannya itu malah pindah ke si host. Dan kita yang nanya malah bakal dikasih ujian baru. Jadi jatuhnya malah rugi.
Oke, layanan bantuan yang kedua ini jujur aja lebih non-konvensional ya. Ini adalah fasilitas buat arwah leluhur. Jadi ditujukan buat roh leluhur yang katanya hartanya masih nyangkut di dunia. Tujuannya buat ngebantu ngurangin utang reinkarnasi mereka. Tapi ada catatan penting, ini bukan buat ngehapus karma atau ningkatin keimanan. Ini perlu digarisbawahi lagi ya, poinnya jelas banget. Fasilitas ini fungsinya cuma satu, ngurangin waktu tunggu reinkarnasi. Ditegaskan berkali-kali, ini bukan buat ngurangin karma dan juga bukan buat naikin level keimanan. Jadi ekspektasinya harus pas. Jadi setelah kita bahas semua ini, dari soal what sampai layanan bantuan, semuanya itu nyambungnya kemana sih? Ujung-ujungnya, semua ini adalah soal nyiapin bekal. Bekal buat apa? Buat perjalanan kita selanjutnya setelah hidup ini selesai. Dan disinilah letak pentingnya. Kenapa harus belajar sekarang? Soalnya ilmu kebenaran yang kita pelajari di dunia ini, itu ternyata kurikulum yang sama persis dengan yang bakal kita hadapi nanti pas lagi nunggu reinkarnasi. Jadi, kalau kita nyicil belajar dari sekarang, ilmunya bakal lebih nempel dan proses di alam sana jadi lebih gampang. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangin, kalau besok takdir Anda tiba-tiba berubah total. Dari kaya jadi miskin. Atau sebaliknya, dari sehat jadi sakit. Apakah Anda masih tahu jalan yang benar? Apakah kompas di dalam diri Anda masih nunjuk ke arah yang sama? Nah, inilah ujian yang sesungguhnya. Untuk melihat apakah ilmu kita udah jadi bagian dari diri atau cuma sebatas teori di kepala.